Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal proyek aplikasi pencatatan kos dari mata kuliah proyek perangkat lunak. Proposal ini disusun oleh 4 orang, yaitu Muhammad Iqbal Nurizaldi, Hafiz Imam, Irfan Pramudia, dan saya sendiri Muhammad Farhan Aski dengan NIM A11-2018-11409. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pembuatan pencatatan kos ini yaitu karena kemajuan teknologi yang sangat cepat dan aktivitas yang instan pula, mulai dari pembelian makanan, pembelian rumah, pesan ojek, dan masih banyak lainnya yang serba begitu cepat pengerjaannya. Seperti yang kita tahu bahwa banyak pelajar, mahasiswa, atau karyawan yang ingin hidup sementara di suatu kota yang ditempati untuk melakukan aktivitas, baik itu sebagai pelajar di suatu sekolahan, mahasiswa di suatu universitas, maupun karyawan yang ingin bekerja di kantor tertentu. Sebelum mahasiswa, pelajar, atau karyawan tersebut datang ke kota yang dituju, mereka ingin mencari tempat tinggal sementara, yaitu lebih tepatnya kos yang sesuai dengan kriteria yang baik itu dari yang terdekat dengan sekolahan, universitas, atau kantor, atau fasilitas yang diinginkan, atau juga bisa dapat dilihat dari budget seseorang tersebut ingin mencari kos yang seperti apa. Oleh karena itu, kami ingin membuat aplikasi pencatatan kos ini, di mana pembuatan aplikasi ini berlatar belakangkan karena banyaknya pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang ingin tinggal sementara di suatu kota tertentu. Dengan adanya aplikasi ini, mereka atau para pencari kos ini lebih cepat dan lebih mudah dalam mencari kos dan lebih mudah dalam pembayaran kos yang ingin ditempati nantinya. Untuk ruang lingkup dari proyek atau deskripsi proyek ini ada 6, yaitu 1. Pemakaian aplikasi menggunakan Android pengguna yang membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya. Yang kedua, info tentang lunas atau tidaknya pembayaran kos. Yang ketiga, pengambilan keputusan berupa dapat ditinggal atau tidaknya orang tersebut di kos yang telah disediakan. Yang keempat, notifikasi yang terdapat pada aplikasi guna untuk mengetahui tanggal pembayaran serta batas dari pembayaran kos tersebut. Yang kelima, info-info tentang kamar yang tersedia pada kos tersebut yang masih kosong tentunya. Dan yang keenam yaitu harga-harga kamar kos yang dapat dibayar per bulan atau per tahun sesuai dengan budget yang dimiliki oleh pencari kos. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari proyek aplikasi ini, yaitu untuk mempermudah pemilik kos, penghuni kos, maupun calon penghuni kos yang baru. Dan untuk pemilik kos dapat dengan mudah mendapatkan list mulai dari penyewa kos, tanggal berapa penghuni kos membayar tagihan, dan biaya-biaya lain. Penghuni kos dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan mengetahui biaya sewa kos, biaya yang lain dalam 1 bulan, dan juga dapat mengetahui kapan harus membayar dan batas waktu yang diberikan pemilik kos untuk membayar kos melalui notifikasi dari aplikasi yang akan dikirim setiap bulannya. Sedangkan calon penghuni kos dapat melihat fasilitas kos yang ada di dalam, mulai dari tempat tidur, lemari, kamar mandi di dalam maupun di luar kamar, air, listrik, dan masih banyak lainnya. Selain itu, dapat dilihat juga harga dari kos per bulan tersebut. Dengan demikian, diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah pengguna, khususnya dalam ruang lingkup pencarian kos atau tempat tinggal sementara, untuk mengakses semua keperluan yang
dengan lebih sederhana dan efisien dalam satu aplikasi saja. Dan untuk selanjutnya yaitu faktor penentu keberhasilan dari aplikasi pencatatan kos ini, yaitu ada 7. Yang satu, dengan adanya aplikasi pencatatan kos ini dapat mempermudah pemilik dan penghuni kos untuk mengefisiensi pembayaran melalui aplikasi dengan diberikannya notifikasi tentang pembayaran bulan tersebut. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat mudah membayar dan melihat tagihan apakah bulan ini sudah membayar kos atau belum. Yang kedua, memperhatikan detail kekurangan atau keluh kesah pemilik kos dan penghuni kos. Yang ketiga, memperhatikan lokasi kos. Jika target pasar adalah mahasiswa dan anak sekolah, maka lokasi di daerah sekitar kampus atau sekolah adalah pilihan terbaik, yaitu bisa yang terdekat. Dan yang keempat, selanjutnya memperhatikan keamanan dari kos, kebersihan dan kenyamanan penghuni kos agar bisa bersaing dengan kos-kos lainnya dari segi fasilitas. Yang kelima, meninjau akses kos. Semakin dekat akses yang dituju penghuni, semakin menarik minat orang-orang, anak sekolah, mahasiswa maupun para pekerja. Yang keenam, memperhatikan harga tarif dengan menyesuaikan lokasi dan fasilitas yang berada di sekitar kos tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu memperhatikan fasilitas seperti penambahan lemari, meja, dan lain-lain, atau bisa menambahkan fasilitas penunjang seperti AC, TV, atau peralatan elektronik lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu rincian biaya. Untuk rincian biaya di sini dari bulan 1 sampai bulan 6, dan rincian biaya ini dalam satuan jutaan rupiah ya. Pada rincian biaya ini terdapat server, software, firewall, jaringan. Dan dalam total biaya perangkat keras yang saya sebutkan tadi itu ada 38,500, yang itu artinya adalah juta. Dan itu pada bulan ke-1. Bulan kedua terdapat 25.000 dalam artian 25 juta. Untuk biaya tenaga kerja yaitu sekitar 30 juta, dan total biaya pengadaan sekitar 68.500 atau 68.500.000 rupiah. Untuk biaya proyek sendiri, di sini terdapat 4 biaya, yaitu 4 macam, yaitu proyek manager, bagian analisis, biaya pemrograman, dan bagian desain. Ya, di sini sudah tertera dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, dan bulan 6. Di sini juga terdapat total dari biaya proyek tersebut. Untuk jadwal proyek sendiri, untuk keseluruhan ada 6 bulan, yang dari pertama yaitu survei ke lapangan 15 hari, wawancara 20 hari, pengumpulan bergas 30 hari. Untuk pembuatan database sendiri terdapat 10 hari pembuatan perancangan sistem terdapat 20 hari. Dalam pembuatan desain ini terdapat 25 hari kerja, pembuatan program 50 hari, percobaan aplikasi 5 hari, dan setelah dicoba nantinya akan terdapat evaluasi program 5 hari juga. Dalam proposal ini terdapat struktur organisasi proyek, di mana saya sendiri sebagai UI designer dan teman saya Hafiz sebagai data analysis, Muhammad Iqbal sebagai developer, dan Irfan Pramudia sebagai front end designer. Demikian proposal penawaran ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan aplikasi pencatatan kos ini. Kami sangat mengharapkan paket layanan yang kami tawarkan ini bisa bermanfaat secara optimal sesuai dengan harapan kita bersama.
Maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.